Assalamualaikum, apa kabar kalian semua anak-anak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Ibu akan mengirimkan link absen di grup WhatsApp ya, anak-anak Ibu. Silahkan diisi. Baik, Bu. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wah, semangat sekali kalian ya. Baik, di sini Ibu akan menampilkan materi kita hari ini. Nah, sebelum masuk materi hari ini, Ibu ingin bertanya, adakah di sini siswa Ibu yang wajahnya mirip ayahnya? Tidak, Bu. Atau yang mirip ibunya? Ada, Bu. Nah, atau malah mirip keduanya, atau tidak mirip? Kok bisa ya ada kemiripan itu? Nah, itu masih ada hubungan darah keluarga. Tapi proses kemiripan itu bagaimana ceritanya? Nah, anak-anak Ibu, setiap anak atau individu itu mempunyai ciri atau sifat yang mirip, bahkan sama dengan orang tuanya. Hal ini karena adanya peristiwa ciri-ciri atau sifat dari orang tua kepada anak-anaknya. Pewarisan sifat ini disebut dengan istilah hereditas. Nah, namun pada pembahasan hari ini, tidak itu ya anak-anak Ibu, tetapi hal tersebut ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai pembelahan sel. Nah, pernah nggak kalian membayangkan ada berapa sih jumlah sel yang ada di tubuh kita? Jutaankah? Ratusan? Atau malah triliunan? Kok bisa ya? Bisa sebanyak itu, padahal dulunya kita hanya berasal dari 2 sel, yaitu sel ovum ibu dan sel sperma ayah. Ternyata, sel tersebut memiliki kemampuan untuk membuat kloningannya. Ya, sel di dalam tubuh kita ini mampu menggandangkan diri agar kita bisa berkembang, tumbuh, bahkan menyembuhkan luka pada diri sendiri. Nah, jadi jika kamu patah hati, tenang aja, tubuhmu akan menyembuhkan luka dengan sendirinya. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, di sini Ibu akan bertanya, adakah yang tahu apa itu sel? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa itu, Teddy? Sebelumnya saya izin ya, Bu. Jaringan sedang tidak bagus, jadi mematikan kamera. Iya, tidak apa-apa. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup, Bu. Iya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh teman kalian. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun terkecil dari semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengklasifikasikan informasi tentang mitosis dan meiosis meliputi tujuan,
proses, tahapan, hasil, tempat berlangsung melalui studi literatur. Mengaitkan hubungan antara pembelahan mitosis, meiosis, gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anakannya, lalu menyimpulkan tentang persamaan dan perbedaan antara mitosis dan meiosis, oogenesis dan spermatogenesis, serta pembentukan sifat pada anak, gabungan sifat yang dibawa oleh kedua jenis gamet orang tuanya. Selanjutnya, melakukan pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan dan menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Tujuannya itu untuk menambah jumlah dan jenis sel, atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Selanjutnya ini ada mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Nah, tujuan dari pembelahan mitosis ini adalah untuk menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing sel anak tersebut memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Kemudian, proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk menumbuhkan sel tubuh, mengganti-ganti sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Selanjutnya, terdapat 4 fase tahap pembelahan mitosis. Di antaranya ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Selanjutnya ada meiosis. Pembelahan meiosis ini merupakan suatu proses pembelahan yang memiliki sifat reduksi yang tujuannya itu untuk menghasilkan gamet. Pembelahan meiosis tersebut disebut juga sebagai pembelahan reduksi disebabkan terjadinya pengurangan terhadap jumlah kromosom diploid 2N itu menjadi haploid atau N. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel penghasil gamet seperti pada organ kelamin jantan dan betina. Tujuan pembelahan meiosis adalah untuk menghasilkan gamet, mengurangi setengah jumlah kromosom, dan meningkatkan variabilitas genetik pada gamet. Prosesnya itu terdiri dari proses meiosis 1 dan 2 dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2. Metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Banyak? Enggak. Banyak ya kan? Nah, sebelum pembelahan meiosis ini berlangsung, ada yang namanya persiapan pembelahan atau interfase. Nah, selanjutnya gametogenesis. Gametogenesis ini adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet ini terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet. Gametogenesis didefinisikan sebagai proses pembentukan atau perkembangan sel pada sperma dan telur agar bisa membentuk individu baru atau janin. Proses ini pada wanita disebut oogenesis, sedangkan pada laki-laki disebut spermatogenesis. Nah, oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum dari sel benih dalam ovarium, sedangkan spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa di dalam testis. Nah, Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis? Iya, Bu. Iya, silakan Adelia.
Baik, Bu, terima kasih. Nah, untuk perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis, di mana spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sel sperma matang dari spermatogonia pada sistem reproduksi jantan. Sedangkan untuk oogenesis sendiri itu merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur dari oogenium pada sistem reproduksi betina. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Adelia atas jawabannya. Sangat benar ya. Baik, akan Ibu lanjut. Di sini ada perbedaan antara mitosis dan meiosis, di mana pada mitosis itu terjadi pada semua sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri. Sedangkan pada meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Mitosis hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel, sedangkan di meiosis terdapat dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog, yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan pada meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Nah, mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, sedangkan pada meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Mitosis, sel baru yang akan dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal. Sedangkan pada meiosis, sel yang dihasilkan melalui prosesnya akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Mitosis memiliki hasil akhir yaitu satu sel, dua sel baru yang sama. Sedangkan pada meiosis, hasil akhirnya dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Nah, dari penjelasan yang Ibu berikan, adakah di antara kalian yang masih kurang paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan Rafita. Jadi, Silakan. Bu, ya baik. Saya ingin bertanya, Bu. Mengapa pada pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik tidak dapat melakukannya, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Adakah yang bisa menjawab anak-anak Ibu? Tidak, Bu. Nah, baik. Jika tidak ada, Ibu yang akan menjawab. Nah, kenapa pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik sedangkan prokariotik tidak dapat melakukannya? Nah, alasannya itu karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria. Sedangkan pada mitosis, organel-organel tersebut terlibat. Nah, istilahnya dapur pembuatnya tidak lengkap. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silahkan, Maya. Nah, saya ingin bertanya, di manakah terjadinya mitosis itu, Bu? Baik, terima kasih Maya. Adakah di antara anak-anak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Saya, Bu. Ya, silakan Adelia. Baik, Bu, terima kasih. Nah, gimana pertanyaannya, gimana terjadinya mitosis? Pada hewan dan manusia itu proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin. Pada hewan itu terbentuk aster dan terbentuknya alur di ekuator pada membran sel pada saat telofase sehingga kedua sel anak menjadi terpisah. Kemudian untuk pada tumbuhan, itu pembelahan mitosisnya itu terjadi di jaringan meristem seperti di ujung akar dan ujung tunas batang. Untuk pembelahan mitosis ini berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Pembelahan mitosis ini terdiri atas pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma. Sekian dari saya, terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih Adelia atas jawabannya. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, jika sudah tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya di sini ya. Nah, bagaimana contoh proses terjadinya mitosis? Ibu di sini akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memberikan jawabannya. Ibu akan memberikan waktu beberapa menit agar kalian mencari jawabannya. Silahkan anak-anak Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak Ibu? Belum, Bu, sebentar lagi. Nah, sudah selesai anak-anak Ibu. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian yang akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Coba Maya, apakah sudah dapat jawabannya? Sudah, Bu. Ya, coba silahkan. Jawabannya ialah tipe pembelahan sel yang mampu menghasilkan dua sel anakan yang serupa secara genetis. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya. Hampir semua makhluk hidup mengalami proses mitosis yang sama, kecuali pada prokaryote, yaitu seperti bakteri, virus, dan ganggang biru. Pembelahan mitosis ini terjadi pada waktu perkembangan dan pertumbuhan embrio. Pada penggantian sel-sel yang telah usang seperti sel-sel darah, kulit, selaput usus, dan seterusnya. Dan pada penyembuhan luka. Sekian, Bu. Ya. Ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, agar kalian lebih bisa memahami mengenai materi hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya anak-anak Ibu. Baik, Bu. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Kak Bagus. Pernah kalian berpikir kenapa tubuh kita bisa menjadi lebih tinggi? Atau kita pernah luka dan luka kita bisa sembuh? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita bahas. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi lebih tinggi dan luka kita bisa sembuh merupakan peran pembelahan sel. Nah sekarang, apakah pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Berikut penjelasannya. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N, atau disebut dengan haploid. Maka,
Pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Adapun fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah profase 1. Pada tahapan ini, yang pertama membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen, dan terbentuk gelendong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin menjadi padat, menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi perpindahan silang atau dikenal dengan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Tahapan berikutnya yaitu profase 1. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian, tahapan anafase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Tahapan berikutnya yaitu telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, kemudian membran inti mulai berbentuk kembali, dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahapan fase pembelahan meiosis 2. Yang pertama, profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Dan selanjutnya, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahapan metafase 2 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya, anafase 2 yaitu tahapan kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 2 yaitu nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Yang berikutnya yaitu pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang dikenal dengan sel somatik, yaitu dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetika dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama termasuk jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang memiliki kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis, yang dikenal dengan fase telofase, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis terbentuk, cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Fase-fase pembelahan mitosis atau tahapan pembelahan mitosis sebagai berikut. Yang pertama yaitu profase. Pada tahapan ini, awalnya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen. Kemudian, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, tahapan metafase. Pada tahapan ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga yaitu anafase. Pada tahapan ini, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang keempat, telofase. Pada awalnya, membran inti mulai kembali bergabung. Kemudian, kromosom mulai merenggang. Semoga melalui video ini Nah, baik, setelah kalian mempelajari mengenai mitosis, meiosis, dan gametogenesis, Ibu ingin bertanya nih,
adakah hubungan antara pembelahan sel mitosis dan meiosis atau gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya? Adakah yang bisa memberikan jawabannya? Saya, Bu. Iya, silakan Teddy. Pembelahan sel pada makhluk hidup dapat terjadi dalam dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan sel tersebut memiliki perbedaan dari segi pewarisan sifat keturunannya. Pada pembelahan mitosis, hasil anakan yang dihasilkan identik dengan induknya, karena tidak terjadinya pengurangan jumlah kromosom dan pindah silang sifat. Sedangkan pada pembelahan meiosis yang bertujuan dalam pembentukan gamet, terjadi proses reduksi kromosom dan pindah silang sifat sehingga menghasilkan sel anakan yang berbeda dengan induknya. Begitu, Bu. Baik, benar sekali ya yang dijelaskan oleh teman kalian tadi. Terima kasih Teddy untuk jawabannya. Nah, telah berakhir pembelajaran kita hari ini. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan mengenai apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Adelia. Baik, Bu, terima kasih. Nah, untuk pembelahan sel itu merupakan suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Dan tujuan pembelahan sel ini untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Untuk mitosis itu merupakan proses pembelahan sel di mana kromosom yang terdapat di dalam nukleus terbelah menjadi dua sel kromosom identik. Sementara untuk meiosis itu merupakan proses pembelahan sel dengan mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya dan terjadi di setiap reproduksi seksual. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Adelia. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas mandiri karena kita sekarang lagi belajar melalui daring, maka kalian melakukan pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan dari video-video yang terdapat di YouTube ya. Kalian harus membuat laporan pengamatan dari apa yang kalian amati pada video tersebut. Nah, dikumpulkan pekan depan melalui Google Classroom. Nah, baik, terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.